Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Arismantoro dari kelas MC22B dengan NIM 314220006. Di sini saya akan mempresentasikan hukum perdata dan hukum dagang dalam hubungan dengan bisnis. Yang dimaksud hukum perdata ataupun hukum privat adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur kepentingan khusus atau istimewa atau kepentingan individu, kepentingan perseorangan atau hukum perdata dan hukum dagang. Pengertian hukum perdata lainnya menurut Profesor Subukti dalam bukunya, yaitu pokok-pokok hukum perdata, bahwa hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Berdasarkan definisi Subukti di atas, ketika individu atau perseorangan ingin memenuhi kepentingannya dengan melakukan hubungan atau interaksi dengan orang lain, maka kepentingannya diatur oleh hukum agar kepentingannya tersebut tidak mengganggu, merugikan kepentingan orang lain. Secara sistematik, KUH Perdata terdiri dari 4 buku, yaitu yang pertama buku 1 yang menjelaskan perihal orang atau yang disebut van personen, yang berisi tentang diri seseorang atau manusia dan hukum kekeluargaan. Untuk buku yang kedua yaitu yang menjelaskan perihal benda atau yang disebut van zaken, yang berisi tentang hak-hak kebendaan dan hukum warisan. Dan yang ketiga, buku 3 menjelaskan tentang perihal perikatan atau perjanjian yang biasanya disebut van verbintenissen, berisi tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang atau pihak-pihak tertentu. Dan yang keempat, menjelaskan perihal pembuktian dan kadaluarsa yang berisi tentang perihal alat-alat bukti dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Selanjutnya, hukum dagang. Yang dimaksud hukum dagang pada dasarnya itu adalah jenis khusus dari hukum perdata, karena itu hubungan hukum atau tindak atau perbuatan hukum perdagangan merupakan pula hubungan hukum. Tindak atau perbuatan hukum keperdataan. Hubungan hukum perdata dengan hukum dapat dilihat dari rumusan pasal 1 KUH Perdata yang berbunyi, ketentuan-ketentuan dari KUH Perdata berlaku juga pada hal-hal yang diatur dalam KUH Dagang, kecuali bila KUH Dagang sendiri mengaturnya secara khusus. Dalam hubungan ini berlaku adagium lex specialis derogat lex generalis, yaitu hukum yang bersifat khusus mengalahkan hukum yang bersifat umum. Menurut Dr. Andes Kansil, sarjana hukum, sebagai pegangan untuk mempelajari hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan, dan dapat juga dikatakan bahwa hukum dagang itu adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara hukum manusia-manusia dan badan-badan hukum satu sama lain dalam lapangan perdagangan. Sumber-sumber hukum dagang yang tertulis, yang pertama yaitu hukum yang dibukukan, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, atau Wetboek van Koophandel Indonesia atau yang disebut WVK.
seperti kewajiban pembukuan, bentuk-bentuk persekutuan, kepanitiaan, surat-surat berharga, dan lain-lain. Dan selanjutnya kitab undang-undang hukum perdata atau yang disebut KUH Perdata. Hal ini diatur dalam buku 3 yang tentang perjanjian tadi, dan sebagian di buku 2 itu tentang hak-hak kebendaan atau yang disebut zaken. Yang kedua, hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yakni perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan, seperti peraturan kepanitia, hak milik intelektual yang biasanya itu mengandung hak cipta, hak paten, hak merek, dan lain-lain. Hukum perlindungan konsumen, perbankan, anti monopoli, dan lain-lain. Hubungan hukum perdata dan hukum dagang yaitu dapat dilihat dari rumusan pasal 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dari KUH Perdata itu berlaku juga pada hukum dagang. Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang satu dan lainnya dalam bidang perdagangan. Hukum dagang dapat dikategorikan sebagai hukum perdata khusus, sedangkan KUH Perdata merupakan hukum umum. KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang merupakan lex specialis atau hukum khusus yang memuat lex generalis atau hukum umum. Dalam hal itu terkait perdagangan, KUHD lahir bersama KUH Perdata pada tahun 1847 di negara Belanda dan berlaku di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Sekian, sebagai penutup ada kesimpulan singkat. Hukum perdata dan hukum dagang dalam protokol dengan bisnis itu memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur urusan bisnis. Hukum perdata menjadi dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam ketentuan dengan orang lain. Sementara hukum dagang itu menjadi dasar hukum yang mengatur urusan dagang antar negara dalam hal bisnis. Hukum perdata dan hukum dagang memastikan bahwa urusan bisnis berjalan dengan lancar dan aman, serta melindungi hak dan kewajiban para pemangku kepentingan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kurangnya penjelasan dari saya ataupun salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.